Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nashiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya kita duduk di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tadi di awal saya sampaikan pujian kepada Allah yang di dalamnya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah. Apa sih sakinah? Kedamaian, ketentram pada siapa? Fi qulubil mu'minin, pada hati orang mukmin, pada kita ngaji, diturunkan ketentraman dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena kunci dari kehidupan yang damai itu adalah ketentraman hati. Coba kalau kita gelisah,
Kalau kata orang kampung Rauma, hatinya jabok. Ya. Iya, rawat taman mah ngomongnya hati gue gundah gulana. Gaya itu kali murni itu. Teman-temannya Bu Hikmat menulis. Hati saya gundah gulana. Kenapa? Serba salah. Saya punya suami, saya tapi kena gebetan yang lain. Saya punya suami, tapi saya ketemu mantan CBLK. Celobokan. Kenapa celobokan? Temen gue SMA. Gue udah kuliah jauh. Saya kuliah jauh. Gak tahu saya udah nikah. Dia mah masih berjaka. Kaya lagi. Punya mobil rodanya 4. Kalau 3 timpang ya. Wih keren. Saya udah gak ketemu. Berapa lama? Udah ada kan 10 tahun. Ketemu lagi. Kagak sengaja dia WA-an. Saya lagi menelusuri IG. Ketemu. Ganteng banget tahu. Cakep banget tahu. Nggak tahunya dia udah sekolah jauh. Udah dapat kerjaan yang hebat. Keluar negeri. Ternyata saya jadi ngobrol masih tertarik. Nyambung nggak tuh? Jadi apa? Celobokan. Ya, gundah gulana nggak tuh hati. Galau tuh. Udah galau apa yang terjadi? Berumah tangga sama suami galau. HP yang tadinya ngegeletak aja di meja diumpetin terus. Ke kamar mandi juga buang air kecil tuh HP di bawah. Kagak boleh ketahuan oleh siapapun. Kenapa? Takut HP ini dibuka. Damai tidak tuh hati? Tenang tidak tuh hati? Bu, yang namanya cinta meruhut banget juga tetap cinta Bu. Iya. Iya. Namanya cinta mau jelek banget juga, mau cakep banget juga tetap cinta. Yang disebut cinta kagak ada mata. Kalau pernah ada matanya buta. Akhirnya gara-gara dia buta bikin rusuh hati. Iya kan ya? Ibu. Udah begitu teh udah miskin pula. Anak keburu terus sudah 5. Baru lahir 1 tahun yang lalu udah hamil lagi. Rumah kagak boleh bisa kesenggol tidak? Kesenggol dikit udah hamil lagi kayak kucing, kayak marmut. Kenapa hamil mulu? Hamil mulu kan? Iya Pak ya? Udah hamil mulu. Apa yang terjadi? Sekolahnya anak. Ya Pak ya? Anak baru umur 7 tahun udah minta HP. Ya Pak ya? Anak baru 8 tahun udah pengen nikah. Anak perempuan. Anak laki-laki masih kecil udah pengen beda motor dan lain sebagainya. Ya Pak ya? Itulah kehidupan manusia, kehidupan kita saat ini. Hati gundah gulana. Ngaji alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kedamaian dalam hati orang yang beriman. Kan enak kalau damai mah Bu. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir
kepada Allah, kata Abi tadi, maka itu menenangkan hati. Sujud yang banyak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hati khusyuk di akhir baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sepenuhnya, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Yang tadinya ribut pula sama suami jadi gak ribut. Yang tadinya sama ipar, sama menantu, sama keluarga, sama mertua ribut jadi gak ribut. Udah deh, ikhlaskan hati, damaikan hati, masa bodoh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita damai. Saya udah damai hati. Teman ngajakin kerja, mau ngikut ikut kerja. Suami izinkan? Izinkan. Makanya saya bilang, perempuan yang mau kerja, Bunda selalu sampaikan, seorang istri yang ingin kerja dimanapun kerjanya, tapi dengan catatan utama adalah dapat izin suami dan ngaji. Kenapa dapat izin suami? Kalau dapat izin suami, suami tahu istrinya keluarnya kemana. Ngaji yang tadinya gara-gara punya pekerjaan, punya penghasilan, tadinya dapatnya dari suami terus. Gara-gara punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, maka kita kalau suami dapat izin, kalau istri dapat izin dari suaminya, suaminya tahu dan istri pun tidak berlaku sombong. Kenapa Bu sombong? Karena kan biasanya kalau udah rada kayaan dikit jadi sombong, Bu. Ya Pak ya? Ya. Bu, jangan salah. Sombong itu adalah perbuatan yang paling dibenci sekali oleh Allah. Tipis sekali. Antara menyembah Allah dengan sombong itu tipis. Kenapa sih? Punya wajah cantik, bermain sama teman-temannya, temannya tidak cantik, maka lahir sombong. Saya cantik. Punya pakaian bagus, rumahnya mewah, kehidupannya bagus, tadinya gak sombong jadi sombong. Punya jabatan, tadinya orang biasa-biasa saja, gara-gara punya jabatan yang tinggi, suaminya naik jabatan tinggi, jadi sombong. Maka kata Allah, Allah benci banget kepada orang yang sombong. Al-kibriya'u ridani wal azamatu izari, kata hadis qudsi. Allah sampaikan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, kata Allah. Sombong itu adalah selendang, kebesaran itu adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadzabtuhu finnar. Udah ketahuan sombong itu selendangnya Allah, kebesaran itu adalah miliknya Allah, pakaiannya Allah. Kita mau ambil itu. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa saja di antara kita mau sombong, ambil salah satu daripada itu, qadzabtuhu finnar, maka akan Allah lemparkan dirinya ke dalam neraka. Kalau udah punya penghasilan,
udah rada kaya dikit, udah rada mampu dikit, udah rada benghar dikit, jangan berlaku sombong. Sombong sangat dibenci oleh Allah. Apa kata Allah? Allah itu tidak akan memberikan pandangan rahmatnya dan akan mengajabnya kepada siapa? Kepada 3 golongan. Boleh. Allah benci banget sama kita. Allah tidak memandang kasih sayang kepada kita. Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Allah bahkan mengajak hambanya itu kepada siapa? Kepada 3 golongan. Ingatin nih, ingatin. 3 golongan. 3 golongan. Siapa 3 golongan itu? Yang 3 golongan ini adalah pertama. Yang pertama adalah nenek-nenek yang berzina. Janda tua berzina. Orang yang sudah tua berzina, suaminya meninggal, cerai sama suaminya hidup, belum nikah lagi, gini, udah nenek-nenek. Kalau umurnya udah 55 tahun, 60 tahun nenek-nenek kan? Ada nggak umurnya 60 tahun gadis? Ada, belum nikah. Umur 60 tahun nenek-nenek ya? Umur 60 tahun masih cantik sih, ada nggak sih yang umur 60 tahun? Buya 60 tahun tuh umurnya Buya ya? Masih cantik tuh Buya. Nenek-nenek nggak Buya? Nenek. Umur 60 tahun udah nenek-nenek. Kita perempuan ya, nah, makanya ngajinya perempuan. Sudah sepuh, sudah tua, berzina kelakuannya. Apalagi pakai mulu, berarti berzina mulu ya. Umur 60 tahun, punya pacar. 60 tahun punya pacar. Kalau mama jarang ya. Ya mungkin kalau mama jarang, bapak-bapak kali ya. Akhirnya ini hati buat bapak-bapak kali ya. Hah? Mahmud, mama muda. Nenek-nenek, kakek-kakek udah sepuh, tapi dia berzina, maka Allah benci, Allah murka. Allah tidak punya pandangan kasih. Allah akan ngajak. 1. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua, Allah benci, Allah tidak punya pandangan rahmat, Allah akan ngajak. Yang kedua adalah siapa? Penguasa. Penguasa pembohong. Penguasa pembohong. Jadi penguasa kerjaannya bohong. Masyarakat udah gak percaya sama penguasa. Masyarakat udah gak percaya dengan hukum. Masyarakat udah gak percaya dengan keadilan. Kenapa? Karena pemerintah yang dikeluarkan sama pemerintah bohong terus. Aku mau udah gak percaya sama polisi. Saya mau udah gak percaya sama pengadilan. Saya mau udah gak percaya sama Barislim. Saya mau sudah gak percaya sama Polri. Saya mau udah gak percaya sama penegak hukum. Bahaya gak itu? Bahaya. Itu adalah penguasa. Kalau penguasanya udah ngebohong terus, maka tunggu kehancuran negeri ini. Kenapa? Karena masyarakat, rakyatnya udah nggak percaya karena penguasanya tukang bohong. Ibu, ke pengadilan aja, ke polisi aja Bu, minta diadilin aja sama pengadilan, laporin aja ke Baris Krim, kata ibu. Saya orang miskin,
nggak punya uang. Walaupun saya benar juga pasti saya akan disalahkan. Kenapa? Saya nggak percaya dengan pengadilan, nggak percaya dengan penegak hukum, nggak percaya dengan polisi, Bareskrim, Polri, saya nggak percaya. Kenapa? Saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Yang saya lawan orang kaya, anak pejabat, uangnya banyak, orang kaya banget di sini, di negeri ini, pengaruh luar biasa. Maka tidak akan pernah menang saya. Kenapa? Karena penegak hukumnya aja pembohong. Itu penguasa pembohong tidak? Pembohong. Jika penguasanya sudah pembohong, maka Allah akan segera menghancurkan keadaan negeri tersebut. Kenapa? Karena Allah murni. Yang ketiga ini kita semua di masyarakat apa? Yang ketiga, Allah benci, Allah murka, Allah tidak kasih pandangan rahmat pada hari kiamat. Bahkan Allah mengajar adalah yang ketiga, orang miskin sombong. Udah miskin teh sombong lagi. Punya apa sih? Baru punya motor gitu, rodanya sebelah. Miskin, sombong. Makan ada hari ini saja semingguan, ke depan minggu depannya bingung. Miskin, gak punya apa-apa, tapi sombong. Makanya kata Allah dalam Qur'annya, surat Luqman, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibu tuh, mana? Allah sampaikan, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Allah wanti-wanti pesan, jangan engkau membusukkan dada, angkuh kepada manusia, sombong kepada manusia. Janganlah Anda memalingkan wajahmu kepada manusia. Karena apa? Karena sombong. Wala tusahhir khaddaka linnas. Ketemu teman lama, wajahnya dipalingkan, gak mau nengok. Kalau perlu ada simpangan warung nyimpang, saya gak mau ketemu dia. Kenapa? Saya mudah kaya, saya mudah hebat. Kalau ada warung bisa nyimpang, saya nyimpang. Dari jauh kelihatan, ih si dia itu ya. Saya nyimpang tuh, saking gak mau ketemunya. Wala tusahhir khaddaka linnas, jangan kau memalingkan wajahmu pada manusia. Wala tamshi fil ardi marha, jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan aku, dengan adekku. Musuhkan dadanya dibusukkan. Kenapa? Karena sombong, karena nggak mau melihat ke bawah, karena merasa hebat. Kenapa itu? Allah udah ngelarang, Bu, kalau kita sombong, selain Allah benci, manusia benci tidak? Benci. Banyak kejadian orang-orang sombong yang akhirnya hancur oleh dirinya sendiri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka, Allah itu benci kepada orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Saya hebat, saya kaya raya, orang tua saya hebat,
rumah saya hebat, gedung saya tinggi, saya cantik, saya kaya raya, suami saya hebat, segala macam kita banggakan. Lupa bahwa itu pemberian dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kembali lagi kepada sakinah dalam hati kita, fi qulubil mu'minin. Untuk apa sih sakinah, kedamaian itu, ketentraman itu? Liyazdadu imanam ma'a imanin. Bu, kalau udah tentram, hati kita damai, bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita, maka kesombongan tidak akan tumbuh. Karenanya kita jaga diri kita. Dengan kita ngaji, jadi kita nggak jadi sombong. Dengan kita ngaji, jadi tahu diri kita siapa. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh terakhir, ibu-ibu nih, Mahmud ini kadang-kadang ketemu sama temannya, gue pinjam duit tau. Berapa? Gede 100.000. Tapi pasti tapi susah, sampai berantem, sampai ribut. Padahal itu hutang menjadi penghalang masuk surga. Kagak bakal bisa masuk surga kalau kita punya hutang. Tadinya kan gak tahu, gara-gara ngaji jadi tahu tidak? Jadi tahu tidak? Tahu. Aduh, saya punya hutang 100.000. Ya Allah, jangan sampai saya mati ke bawah hutang, karena hutang penghalang masuk surga. Waktu belum ngaji tahu nggak? Nggak tahu. Tapi udah ngaji jadi tahu. Itulah hikmahnya ngaji. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang mau ditanyakan di antara kita? Maka silakan. Tentang diri kita, tentang rumah tangga kita, tentang keadaan kita, tentang keluarga kita, tentang tetangga kita, tentang saudara kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Mau nanya apa, maka Bu? Ini kehidupan sehari-hari, Bu. Kehidupan perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bunda, ini kan orang punya hutang ke kita, udah lama. Hutangnya tuh bukan sedikit, tapi gede ke kita. Kita udah tadi, tapi dia galak. Terus kalau kata Pak Haji mah dulu ya katanya, kalau udah kita 3 kali kata kita udah lepas tanggung jawab ya Bun. Itu kata suami kita, udah mah kita ikhlaskan. Tapi saya nggak ikhlas Bun, soalnya bukan 1 juta, lebih dari puluhan juta. Itu orang tahu masih hidup, tahu orang meninggal. Itu hukumnya gimana Bu buat saya? Ya oke, kalau orang itu punya hutang, kan tadi kita bilang semua manusia ini yang beriman, meninggal itu dia beriman masuk surga illa dain, kecuali hutang. Walaupun kita berbicara ikhlaskan, apalagi hati gak ikhlas, maka nanti di yaumul hisab itu, di saat perhitungan itu, ketika kita ada namanya mizan, timbangan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada 2 timbangan.
Yang satu berat ke kanan, kebaikan. Yang satu berat ke kiri, kejahatan. Plok, itu timbangan. Kalau kita timbang di dunia, beratnya ke kanan, plok, maka ini si orang ini udah dipastikan masuk surga. Jalannya mulus, tapi pas dia ditimbang, plok, banyakkan ke kiri, gak bisa balik lagi ke dunia, Bu. Gak bisa saya beresin lagi. Kenapa? Karena udah di akhirat, gak bisa lagi ke dunia. Yaumul mizan, yaumul mahsyar. Ketika timbangan itu beratnya ke kiri, Allah tanya, kenapa Anda timbangannya berat ke kiri? Oh, dipikiri, maka itu akan syaqiyun, udah pasti itu masuk neraka. Maka kata si orang yang timbangannya lebih berat ke kiri, udah pasti masuk neraka. Ngomongnya apa? Saya punya utang. Ke siapa? Kepada Ibu Tuti. Tapi Ibu Tutinya gak ikhlas. Maka kata Allah, dosa kepada Allah, Allah yang memaafkannya. Tapi dosa kepada manusia, silahkan you cari yang namanya Tuti itu ada di mana. Bu, kita jangan di akhirat, di lapangan aja suruh nyariin orang sendirian, di GBK, di lapangan besar, orang penuh, nggak punya HP, disuruh nyariin ketemu nggak? Jangankan nggak punya HP, lagi begitu mah punya HP pun sampai sewot-sewot kita nelfonin agak diangkat. Iya, apalagi nggak ada HP-nya, disuruh dicariin terus. Alaihissallah bihakamil hakimin. Alaihissallah bihakamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang maha bijaksana? Enggak akan Allah itu ya udah aku ampunin, enggak. Allah akan nyuruh cari yang namanya Tuti di mana, cariin, minta maaf sama yang namanya Tuti. Begitu Bu, punya hutang. Berkali-kali saya sampaikan, hutang penghalang masuk surga. Bu, sampai mabuk kita, sampai tenggelam pada keringat kita, sampai keringat itu menjadi darah, menjadi dana. Ngapain? Ngurubin kita, kelebuk kita, kelelep kita. Di mana? Di keringat kita sendiri, yang keringatnya udah berubah jadi darah dan dana. Saking panasnya, saking gak ketemunya. Sedangkan Bu, hari di akhirat itu satu harinya 1000 tahun. Alfasana. Satu hari 1000 tahun. Ada nggak umur kita 1000 tahun? Boro-boro 100 juga belum tentu. Iya, 60, 70 meninggal. Wassalamualaikum. Mau bertanggung jawabkan apa? Di akhirat 1000 tahun alfasana. Satu harinya 1000 tahun. Kita suruh nyariin orang yang dulu kita pinjemin di dunia. Kita suruh nyariin. Kenapa? Karena dia punya dosanya kepada sesama manusia. Makanya ada istilah setiap tahun itu Idul Fitri, saling minta maaf. Tujuannya apa? Jangan sampai salah dan dosa sesama manusia dibawa meninggal dunia, apalagi urusan hutang. Paham? Ngerti? Yang mau tanya lagi monggo silakan. Ada yang nanya lagi silakan.
Ini mah kehidupan kita sehari-hari. Maka silakan. Saya mana? Ada yang tanya nggak Bu? Enggak Bu. Bu Nancy mau nanya, silakan Bu Nancy. Itu masalah sholat. Ya, mangga. Masalah sehari-hari. Di sholat zuhur dan sholat isya itu kan ada sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah ya Bun ya. Nah kalau kita kan pertama sholat sunnah qobliyah dulu, baru sholat fardunya. Nah setelah sholat fardu itu kan kita suka batal gitu Bun ya. Nah itu untuk ba'diyahnya nggak dikerjakan gimana itu Bun? Misalnya tadi. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah sunnah. Sunnah yang mengiringi sholat wajib. Namanya sholat rawatib. Sebelum sholat zuhur fardu kita qobliyah. Terus sudah qobliyah kita sholat zuhur. Habis zuhur assalamualaikum. Gak kewirin lah pas kamu karena bulat kentut. Kalau ibu kentut, kemudian ibu wudhu lagi mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyahnya boleh. Kalau ibu nggak lanjutkan lagi juga, dosa enggak. Sholat sunnah itu walaupun namanya rawatib tetap sunnah. Nah, sunnah itu adalah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu dikasih pahala, diberi pahala orang yang mengerjakannya, tapi gak disiksa juga orang yang meninggalkannya. Bu, dengerin. Sunnah dikasih pahala yang mengerjakan, tapi gak disiksa juga yang meninggalkannya. Tapi dengerin tapinya. Kalau ibu belanja di warung, di supermarket, beli satu murah, dapat hadiah banyak, senang enggak? Kan mama ngejar yang murah, ama ngejar hadiah, ama ngejar diskon. Itu di dunia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, wa minal laili, di sebagian malam. Jam berapa? Jam 3, setengah 3 bangun. Ngapain? Fatahajjad, wudhu, bertahajud. Itu adalah sunnah. Nafilatan sebagai amal tambahan. Tambahan itu apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu ke tempat yang paling tinggi. Bu, kalau kita beli HP Samsung, dapat hadiahnya iPhone, senang nggak? Beli barangnya 100.000, dapat hadiahnya seharga 500.000, senang nggak? Oh, Bu Nancy, sunnah itu adalah tambahan, tapi tambahan ini penyelamat kita ke surga. Ngejalanin yang wajib-wajib, pengen masuk surga, namanya surga Bapak lu. Ya, tapi ditambah-tambah dengan sunnah. Lihat Ibu Nancy dari sejak balik sampai meninggal dunia, berapa banyak sholat wajib yang ditinggalin? Bolong banyak ditinggalin. Kata malaikat, ya Allah, Nancy ini banyak banget bolong-bolongnya sholat wajib. Kata Allah, coba tengok, coba lihat sholat sunnah. Sholat sunnahnya banyak enggak? Oh banyak ya Allah. Rawatib
tawaduknya banyak, qiyamul lailnya, tahajudnya banyak, tasbihnya banyak, hajatnya banyak, taubatnya banyak, witirnya banyak ya Allah. Rawatib, ba'diyah, qobliyah, duha banyak ya Allah. Kata Allah apa? Tempelkan, tutupkan pada yang bolong-bolong sholat wajib. Tutupkan gak? Ya Allah, ternyata sholat-sholat sunnahnya masih kurang ya Allah. Gimana ya Allah? Cari amal-amal kebaikan yang lain, sedekahnya, jariahnya. Awwalu ma yuhasabu fihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali seorang hamba diperiksa, dikoreksi pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat saluhal 'amalu kullu wa idza fasadat 'amalu kullu. Jika sholatnya bagus, maka semua amal perbuatan ini dianggap baik. Tapi jika sholatnya hancur, rusak, maka semua amal ibadahnya dianggap rusak. Jadi sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah, semuanya dikumpulkan. Sholat dulu yang utama. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat. Gitu Bu. Jadi walaupun itu sunnah, yusabu fa'iluhu, dikasih pahala orang yang mengerjakan, wala yu'aqabu tarikuhu, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Tapi itu adalah pengunci, kartu truk untuk penyelamatan kehidupan kita, buat nambah-nambahin yang buat. Paham? Ngerti? Pengen selamat gak dunia akhirat? Itu yang harus kita jagain. Gitu ya. Oke, clear? Udah ya Bu ya? Tanyanya simpel lagi buat minggu depan ya. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kedamaian hati kita. Allah jauhkan kesombongan yang ada pada diri kita. Allah kuatkan kita untuk ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah sehatkan kita dan Allah beri keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadihnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin. Allahumma fa'na ya karim. Allahumma bi'akil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farizal ham, ya kashifal gham, ya man ya'bud yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khatim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Barang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.